Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zira Ardiwisono dari Sistem Informasi kelas 6A. Pada mata kuliah Enterprise Architecture. Saya di sini akan menjelaskan sebuah metode litograf dan beberapa fasenya. Salah satunya adalah fase H, Arsitektur Change Management. Metode litograf yaitu suatu kerangka kerja dan pengembangan metode itu Enterprise Architecture yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, dan mengatur perusahaan arsitektur organisasi. Ada beberapa fase litograf. Yang pertama adalah preliminary phase, yang kedua phase H, architecture vision, yang ketiga business architecture, lalu ada information system architecture, ada teknologi arsitektur, opportunities and solution, phase F, migration and planning, lalu ada implementation governance, lalu ada phase H, arsitektur change management, lalu ada requirement management. Saya di sini akan menjelaskan mengenai arsitektur change management. Pengertiannya yaitu sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Pada hakikatnya adalah manajemen perubahan adalah sebuah proses yang mengadaptasi pendekatan manajemen yaitu planning, organizing, activating, dan controlling untuk melakukan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat. Ada beberapa definisi dari beberapa sumber buku. Ada dari Kaufman dan Lutz 2007, yaitu manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu, tim maupun organisasi untuk transisi dan kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik. Lalu ada menurut Minardi 2011, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer untuk memanajemen perubahan secara efektif, di mana diperlukan pemahaman tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi. Lalu ada menurut Wibowo tahun 2012, adalah proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Lalu ada menurut Neuheiner 2007, manajemen perubahan adalah proses, alat, dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan. Ada beberapa jenis perubahan di sini menurut Haris Chandra tahun 2007. Berdasarkan sifatnya terdapat 3 jenis perubahan dalam sebuah organisasi. Ada smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi serta mencakup rentetan perubahan dalam kecepatan konstan. Lalu ada bumpy incremental change, di mana perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-sekali disela percepatan gerak perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi. Lalu ada discontinuous change, di mana perubahan ditandai dengan pergeseran cepat atas strategi, struktur, daya, dan ketiganya sekaligus. Ada beberapa tahapan dalam arsitektur change management, yaitu SMART. Pada tahap ini disebut juga pre-planning atau tahap awal perencanaan. Lalu ada shock. Tahap ini dimulainya perubahan dengan ditandai kick-off oleh change leader atau pemimpin perubahan. Lalu ada depression to anger. Pada tahap ini perubahan sudah dilakukan dan reaksi-reaksi yang muncul akibatnya ada reorganisasi, perubahan pekerjaan, dan tanggung jawab. Lalu ada hang in atau persevere. Pada tahap ini reorganisasi dan hubungan kerja yang baru mulai diberlakukan. Lalu ada hope. Pada tahap ini dilakukan penyesuaian atau penyelarasan dengan kondisi organisasi yang baru. Lalu ada rebuilding.
Pada tahap ini kondisi organisasi yang baru telah terbangun secara permanen dan untuk seterusnya. Pada tahap ini tim yang solid sudah terbangun dan organisasi sudah berjalan dengan baik. Ada 8 strategi menurut Kotter tahun 1996. Terdapat 8 strategi sukses dalam proses membangun manajemen perubahan pada suatu organisasi. Yang pertama adalah establishing a sense of urgency, membangun rasa urgensinya. Tahap ini adalah tahapan untuk membangun motivasi dan mengkaji realitas pasar dan kompetisi, mengidentifikasi dan membahas krisis, sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Lalu ada creating the building coalition, menciptakan koalisi penuntun. Pada tahap ini dibentuk sebuah koalisi untuk memulai perubahan yang baru. Lalu ada developing a vision and strategy, merumuskan visi dan strategi. Pada tahap ini perlunya dibuat sebuah visi untuk membantu mengarahkan upaya perubahan. Lalu ada communicating the change vision, mengkomunikasikan visi perubahan. Lalu ada empowering broad-based action, memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Lalu ada generating short-term wins, menghasilkan kemenangan jangka pendek. Lalu ada consolidating gains and producing more change, mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Lalu ada ensuring new approach in the culture, menambahkan pendekatan baru dalam budaya. Sekian jelasan fase TOGAF arsitektur change management dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur change management, ataupun bisa disebut juga dengan manajemen perubahan. Perubahan terjadi di mana-mana, kapan saja, tidak memandang jenis benda ataupun usia. Pada faktanya, perubahan juga tidak dapat dihentikan oleh siapapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pasti akan terjadi dan akan selalu terjadi. Pengertian manajemen perubahan adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Konsep perubahan yaitu 1. First order change, berlangsung terus-menerus dan bukan perubahan besar bagi keseluruhan organisasi. Yang kedua, second order change, perubahan radikal semua organisasi. TOGAF, yang merupakan inti dari TOGAF, tujuan untuk melaraskan strategi bisnis perpustakaan dengan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang optimal. Berikut merupakan penjelasan mengenai prinsip atau fase-fase dari metode TOGAF. Preliminative phase, pada fase ini dilakukan pendefinisian bagaimana melakukan sebuah perancangan. Dengan adanya fase ini dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pencapaian kesuksesan dalam enterprise architecture. Yang kedua, recruitment management. Pada fase ini dilakukan analisis kebutuhan objek dan kebutuhan pengguna sistem. Tujuan dari fase ini yaitu melakukan analisis dan mengelola kebutuhan arsitektur terhadap seluruh fase ADM. Yang ketiga ada arsitektur vision. Pada fase ini melakukan konsisten terhadap pandangan tentang pentingnya dilakukan perancangan enterprise arsitektur dalam mencapai tujuan toko Tara Surabaya, khususnya pada aktivitas pengandaan order. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Lukman Hanafi dengan NIM 1995031160. Di sini saya akan membahas mengenai tahap dalam TOGAF ADM, Arsitektur Development Method, pada bagian Requirement Management. Baiklah, langsung saja. Dalam fase TOGAF ini memiliki 10 fase. Yang pertama, preliminary phase, kemudian dimulai dari A, arsitektur vision, yang B, kemudian business arsitektur, dan C, information system arsitektur, kemudian teknologi arsitektur, dan opportunities and solution. Kemudian migration planning, kemudian implementation governance, kemudian yang terakhir adalah arsitektur change management yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, kemudian masuk kepada requirement management. Pada tahap requirement management ini tujuannya untuk menentukan suatu kebutuhan proses yang ada untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahap yang akan dilewati pada siklus ADM, yaitu mengumpulkan, menginventarisir, dan mengidentifikasi seluruh kebutuhan enterprise, menyimpan lalu menerapkannya dalam fase TOGAF ADM. Nah, pada tahap ini termasuk fase yang cukup penting karena terkait untuk mengawali suatu rencana strategi sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan dan kebijakan manajemen. Pendefinisian skenario bisnis yang diperoleh dari requirement management ini menjadi resource atau sumber utama yang harus dikembangkan dan mencakup core business, kemudian business process, dan organization issue. Nah, inilah tahap terakhir atau fase terakhir dalam proses TOGAF. Kemudian, apa sih TOGAF itu? Kesimpulannya adalah suatu kerangka kerja atau sebuah framework dan pengembangan metode untuk EA atau Enterprise Architecture yang digunakan oleh arsitek perusahaan untuk merancang, merencanakan, melaksanakan, mengatur perusahaan, arsitektur organisasi. Atau di sini juga biasa sebuah blueprint itu rancangan kerja untuk mengatur perusahaan itu tadi. Nah, jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.